selamat datang di podcast diskusi kita. Nah, di sini kita bakal membahas nih materi-materi yang sering banget dibahas di mata kuliah pengantar sistem informasi. Nah, di sini kita membahas mulai dari SDLC, konsep of process, sampai ke tim dan personal proses. Nah, di sini pastinya kita bakal mengacu ke penjelasan dari Sommerfeld dan Pressman. Nah, betul banget teman-teman. Di sini aku Luffy bersama rekan Tasya. aku. Nah, kita bakal memandu jalannya diskusi ini sebagai host dan nanti teman-teman kita ada Altaf, Abi dan Michael yang akan menjelaskan materinya. Halo, aku Michael. Halo Golkar. Halo, aku Abi. Yeay, oke teman-teman. Nah, kita bakal lanjut nih ke pembahasan. Aku mau mulai dari Michael dulu nih. Nah, Boleh. Michael, boleh dijelasin nggak apa itu proses model menurut Sommerfeld dan Pressman? Kalau dari Pak Sommerfeld sendiri, proses model itu tuh adalah representasi abstrak dari proses pengembangan pangkat lunak yang dimana berisikan aktivitas-aktivitas utamanya. Tapi kalau dari Pak Pressman sendiri itu mengatakan proses model ini adalah kerangka kerja yang sistematis gitu, yang di dalamnya berisi langkah-langkah agar mungkin sebagai sebuah tim ataupun perusahaan atau organisasi dapat menghasilkan bakat lunak yang berkualitas. Nah, biar lebih gampangnya saja ya, proses model ini dapat kita maknai sebagai resep makanan dalam makanan ataupun dalam masakan. Dimana dengan resep sendiri kita dapat menghasilkan makanan dengan yang baik dan berkualitas dengan langkah-langkah yang terdapat dalam resep tersebut. Oke, nah sekarang aku mau coba tanya Altaf. Menurut Altaf itu kenapa proses model itu penting di bagian penerapannya? Kalau bagi penerapan, karena proses perangkat lunak itu kompleks banget ya, makanya kita perlu proses model agar kita bisa menetapkan alur kerja dan menetapkan konsistensi. Tanpa proses model itu susah banget nentuin proses perangkat lunaknya. Oh, berarti sama kayak tadi dianalogiin sebagai resep ya. Kita juga butuh resep juga supaya rasanya itu bisa jadi konsisten. Iya, betul. Oke. Nah, aku mau nanya nih, aku penasaran banget nih. Nah, Abi, bisa dikasih tahu nggak sih cara organisasi itu memilih proses model yang tepat gitu? Nah, menurut Sommerfeld, memilih model yang tepat tuh sesuai faktor perusahaannya, dari ketidakpastian atau resikonya, kerjasama timnya, dan lain-lain. Jadi gak ada patokan buat milih modelnya. Oke. Oh, jadi memilih proses model yang tepat, teman-teman, itu nggak ada patokan ini cocok apa enggak. Nah, itu kembali lagi ke organisasi atau perusahaannya sendiri gitu. Oke, kita lanjut ke segmen berikutnya. Nah, Kita bakal mulai dari waterfall model. Nah, bisa dijelasin dulu nggak sih Michael apa yang dimaksud dengan waterfall model itu sendiri? Oh, bisa. Nah, waterfall model atau mungkin bisa kita anak-anak SI ini katakan linear sequential model. Linear sequential Nah, model. Dari Pak Pressman sendiri itu tuh model waterfall itu adalah model yang berurutan, yang dimana kita harus menyelesaikan tahapan yang sedang kita kerjakan terlebih dahulu, baru lanjut ke tahapan selanjutnya. Dan Pak Sommerfeld juga menambahkan nih, dimana kalau kita ingin menggunakan model ini, kita harus sudah menentukan kebutuhan kita dari awal project. Nah, penggunaan model waterfall ini itu sangat bagus untuk orang-orang yang sudah tahu kebutuhannya dari awal, teknologi yang dari PAMI, ataupun perubahan dari platform yang lama ke yang baru, atau update lah bisa kita katakan. Nah, model waterfall sendiri ini memiliki berbagai keuntungan-keuntungan atau kelebihan nih. Yang pertama, mudah dipahami oleh pemula-pemula seperti kami anak-anak mahasiswa nih. Kedua, mudah digunakan tentu. Tiga, mudah dipahami. Dan dari tiap tahap itu punya outputnya masing-masing. tadi kan udah dijelasin ya kelebihannya dari waterfall sama Michael. Mungkin selanjutnya aku bakal tanya kelemahannya dari waterfall ini apa sih, Altaf? Oke, jadi kelemahan waterfall saya sebut 3 saja. Yang pertama tuh dia nggak fleksibel, nggak bisa dipakai terus-menerus gitu. Ada alasan yang harus dipakai. Yang kedua, misalnya ada perubahan nih, kita mau ngubah apa, ya kita harus ngomong dari awal, nggak bisa langsung lanjut. Dan yang ketiga, karena kita harus ngubah dari awal, kita kalau ingin lihat hasil produknya, tunggu selesai. Arkaik banget, lama banget ya. Jadi proses, nah itu
project yang cocok untuk menggunakan waterfall kayak yang butuh dokumentasi ketat atau kayak proyek pemerintah gitu, baru waterfallnya relevan. Oh, jadi yang cocok untuk make model waterfall ini semisal nih ada software yang pengen update gitu ya. Ya. Yang udah kebutuhannya udah fix banget nih dari awal, itu cocok banget buat pakai Ya, untuk waterfall. berinovasi doang mungkin ya. Nah, kita bakal lanjut ke model selanjutnya nih, yaitu yang lebih fleksibel lagi, yaitu iteratif atau incremental model. Nah, bisa dijelasin nggak sih apa itu iteratif atau incremental model itu, Abi? Gimana? Nah, menurut Pressman, incremental model tuh adalah incremental yang dipecah-pecah dalam sistem yang bagian-bagiannya kecil. Nah, nanti bisa diuji agar cepat bisa dipakai. Nah, menurut Somerville, dia itu juga ngasih feedback ke user biar lebih cepat dan lebih ngatasin resiko yang gede nanti. Berarti di increment ini kita bisa mastiin banget kalau user itu udah puas atau enggak sama apa yang udah Ya, kita betul. buat ya. Oke. Oke, kita lanjut selanjutnya kita bahas ke spiral model atau yang kita tahu itu dia berorientasi ke resikonya. Mungkin bisa dijelasin Altaf Oke, spiral jadi model. spiral tuh memiliki 3 siklus. Yang pertama itu ada identifikasi resiko, yang kedua itu ada perencanaan, dan yang terakhir itu ada engineering dan evaluasi. Nah, spiral itu cocok untuk proyek yang memiliki kekompleksan yang tinggi. Seperti tadi yang kita sebut tadi, proyek pemrograman Pemerintahan. pemerintahan lanjut. Nah, itu. Ya begitulah. Oke, nah selanjutnya kita bakal masuk ke model yang selanjutnya nih, yaitu V-model. Ini aku dengar-dengar V-model nih lebih bagus gitu karena ada testingnya nggak sih? Ya, betul. Bisa dijelasin dulu nggak sih apa itu V-model gitu? Nah, V-model sendiri itu tuh istilahnya bisa dibilang model versi upgrade-nya dari waterfall. Oh. Dimana tiap tahapan-tahapan pengembangan itu ada testingnya sendiri. Model dari V-shape sendiri ini seperti namanya itu berbentuk seperti V. Oh, bentuk V gitu. Ya, dia ada yang kiri dan kanannya. Nah, kalau di bagian kanannya itu tuh ada quality assurance, dengan kiri itu software development, dan dari kedua jabatan tersebut atau orang itu ada project management yang mengawasi mereka. Oh. Tiap tahapan-tahapannya tuh dalam development tuh ada 4, testing juga ada 4, tambah dengan dasarnya coding. Nah, dari development itu ada user requirement, system requirement specification, high level design dengan detail design, dan yang kelima itu coding. Coding, oh. Dan tiap dari pengembangan itu ada testingnya seperti user testing, system testing, dan lain-lainnya deh. Seperti itu. Jadi simpelnya V-model ini bakal ada proses testingnya gitu selama Iya, di setiap tahap. Setiap pengembangan. tahap, iya. Jadi bisa ngurangi ketidakpuasan konsumen lah gitu Oh, lah. bug mungkin yang muncul di setiap Dan desain. V-model ini juga biasanya digunakan dalam medis-medis rumah sakit ataupun dalam penerbangan gitu. Oke, nah selanjutnya kita bakal bahas prototyping atau mungkin kita biasanya pakai prototyping itu ketika kita belum begitu tahu kebutuhannya. Oke, mungkin bisa dijelasin lagi Alta. Oke, jadi prototyping itu membuat model dari atau contoh tampilan sistem itu lebih indah untuk dilihat. Pressman itu pernah ngomong kalau misalnya prototyping menekankan bahwa dia bisa membantu user melihat sebutannya tuh kayak desainnya lebih jelas gitu loh. Nah, jadi seperti kayak gambaran sistem lebih cepat. Sedangkan kalau misalnya Somerville bilang metode prototyping itu efektif untuk mengurangi miskomunikasi antar sama tim gitu. Nah, prototype ini bukan produk final, jadi cuman alat komunikasi buat ngejelasin ini udah fix atau belum nanti buat di rilis. Jadi simpelnya yang pemodelnya ini bakal ngasih lihat nih gimana sih gambaran ke konsumennya gitu ya. Betul. Lakukan eksekusi gitu ya. Ya. Nah, itu tadi pembahasan dari beberapa model-model proses model. Nah, ada bervariasi banget ya, mulai dari waterfall, V-model,
ke terus incremental, terus yang terakhir ada viral dan prototyping. Oke teman-teman, kita bakal lanjut ke bagian specialized process model yang fullnya akan dijelaskan oleh Michael. Oke, kita akan mengarah ke specialized process model, yaitu adalah model pengembangan pangkat lunak yang dirancang untuk kondisi dan kebutuhan tertentu. Kalau atau ketika model dari proses umum seperti waterfall atau increment itu dianggap kurang efektif. Nah, menurut dari Pressman sendiri, specialized process model ini dikembangkan untuk mengakomodasi proyek-proyek yang membutuhkan pendekatan khusus. Misalnya nih, proyek yang butuh kecepatan tinggi atau penggunaan kembali komponen pangkat lunak atau bisa saja pengelolaan risiko yang kompleks. Nah, salah satu contoh dari specialized process model ini adalah Rapid Application Development atau yang biasa kita sebut sebagai model RAD. Model RAD ini menekankan kecepatan pengembangan melalui penggunaan prototyping dan keterlibatan pengguna secara intensif. Nah, penting untuk dipahami bahwa specialized process model bukanlah bagian dari waterfall, V model, ataupun prototyping model sendiri, melainkan pendekatan yang terpisah yang dirancang untuk keadaan atau kondisi tertentu. Model-model specialized process model ini hadir sebagai solusi alternatif ketika model umum seperti waterfall atau V model tidak mampu memenuhi kebutuhan proyek yang secara optimal. Nah, oke, kita bakal geser dari yang tadi itu pembahasan dari teknis proses. Sekarang kita bakal bahas ke manusianya. Nah, Abi bisa nggak sih jelasin apa itu PSP? Nah, PSP itu singkatan dari Personal Software Process. Itu teori dari Pressman yang membantu programmer Untuk mengevaluasi pribadi, kayak contohnya pola kerja dan lain-lain. Oh, jadi PSP ini dia mengevaluasi dari sisi programmernya itu sendiri ya, dari individu sendiri. Kinerjanya. Iya, kinerjanya sendiri, performanya gimana, catatan waktunya gimana. Nah, kalau buat tim itu ada nggak sih software prosesnya gitu? Ada. Namanya itu TSP, Tim Software Process. Nah, tim software process ini dia berfokus untuk mengkoordinasi tim, seperti membagi jadwal, perannya apa aja, memonitoring anggota masing-masing sama tujuan bersama kita mau ngapain gitu. Sederhana aja, PSP itu tuh untuk buat tiap individu jadi lebih berkualitas lah, lebih bagus kualitasnya. Kalau TSP itu untuk buat tim kompak dengan strategi yang solid gitu. Nah, kalau tadi kan PSP itu mereka tuh kayak ngawasin diri mereka masing-masing kan, kayak Evaluasi diri iya, mereka evaluasi sendiri. diri. Nah, kalau dari TSP itu gimana? Apakah ada setiap anggota tim itu mengevaluasi keseluruhannya atau gimana? Kalau dari PSP ada yang ngevaluasi diri sendiri, TSP tentu ada juga dong. Nah, dari TSP sendiri yang ngevaluasi itu biasa adalah manajemen proyeknya atau mungkin saja ada tim khusus yang bakal ngevaluasi dari tim yang mengerjakan proyek ini. Berarti dari luar dari tim itu sendiri ya. Mengawasi gimana cara mereka kerjanya. Oke, terima kasih buat Michael, Abi, dan Altaf yang sudah menjelaskan materi terkait dengan proses model dengan sangat amat jelas. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang udah menyaksikan diskusi kita. Semoga Hasil diskusi kita Iya. bisa menjadi referensi bagi kalian untuk Belajar. entah itu belajar atau mengerjakan tugas dan lain-lainnya. Oke, itu dia dari kita. Ya, bye. Dadah.